kisah Nabi Musa alaihissalam, atau sebuah ayat tentang penggalan kisah Nabi Musa. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan para ulama yang lain rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau menyampaikan qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada, dan ingatlah ketika Nabi Musa menyampaikan kepada muridnya, fata dijelaskan hamba sahaya, tapi maksud hamba saya di sini adalah murid. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berbicara atau menyampaikan kepada muridnya Yusha' bin Nun, la abrah, aku tidak akan berhenti berjalan sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi Musa mengatakan, aku akan terus berjalan mencari Nabi Khidir sampai ketemu dua buah lautan. Jadi maksudnya terus berjalan untuk mencari Nabi Khidir, sosok yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bertemu dua buah lautan. Atau kalau nggak ketemu juga, aku akan terus berjalan, au amdiya hukubah, aku akan terus berjalan sampai hukubah. Apa yang dimaksud hukubah? Terjadi atau ada beberapa keterangan tentang hukubah. Di antara keterangannya seperti keterangan Mujahid rahimahullah ta'ala, hukubah itu sab'una khalifah, 70 kharif. Apa artinya kharif? Kharif itu musim gugur. Jadi maksudnya 70 tahun, karena setiap tahun hanya ada satu musim gugur. Jadi Nabi Musa mengatakan, saya akan terus mencari Nabi Khidir walaupun saya harus menempuh perjalanan dengan durasi 70 tahun. Adapun Abdullah bin Amr mengatakan hukubah itu samanuna sana. Hukubah itu 80 tahun. Jadi Imam Mujahid mengatakan 70 tahun, kalau Abdullah bin Amr menyampaikan 80 tahun. Artinya saya akan mencari Nabi Khidir walaupun harus menempuh perjalanan selama 80 tahun. Ibnu Abbas mengatakan dahar. Maksudnya, aku akan mencari Nabi Khidir walaupun harus berjalan sepanjang atau bertahun-tahun dan gak dibatasi gitu. Yang penting sampai ketemu. Sampai bertemu. Hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana Nabi Musa bertekad untuk mencari dan bertemu Nabi Khidir sampai pada titik siap melakukan perjalanan puluhan tahun, bahkan sampai ketemu, terlepas berapa puluh tahun harus dilalui. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bertahun-tahun. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana spirit Nabi Musa, lihat bagaimana semangat Nabi Musa alaihissalam untuk ketemu siapa? Untuk ketemu Nabi Khidir. Dan apa karakter Nabi Khidir? Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi 65. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan lalu mereka bertemu dengan hamba di antara hamba kami, atainahu rahmatan min indina, yang kami telah berikan rahmat, kasih sayang dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah ajarkan dia ilmu dari sisi kami. Dijelaskan para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di anna Allah akhbarahu bi anna lahu 'abdan min ibadihi ataahu rahmatan minhu wa 'allamahu min ladunna ilma. Semangat Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir walaupun harus menempuh perjalanan 70 tahun, 80 tahun atau lebih dari 80 tahun, itu karena Allah menjelaskan bahwa sosok ini punya dua sifat. Sifat rahmah, kasih sayang, dan sifat ilmu.
Fadhahaba Musa yatlubu hadzal rajula hatta laqiyahu. Maka Nabi Musa pun berangkat pergi mencari sosok ini sampai bertemu. Dan kisahnya bisa kita lihat sekali lagi di surat Al-Kahfi. Artinya, ini pelajaran besar bagi kita, bahwa sosok yang layak untuk diperjuangkan bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun. Itu apabila sosok itu punya dua sifat, sifat ilmu dan sifat rahmah. Nah itu hadirin. Gitu. Sifat ilmu dan sifat rahmah. Jadi kalau ada orang, dia punya sifat ilmu dan sifat rahmah, tapi susah sekali kita dekati dia, mungkin karena waktu segala macam. Terus kita berusaha, kita berusaha 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 tahun, itu masih sebentar. Itu sosok seperti itu layak diperjuangkan 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih dari 80 tahun. Karena bersama dengan sosok yang punya ilmu dan punya rahmah adalah keindahan di dunia sebelum keindahan di akhirat. Kalau kita punya sahabat, kita punya lingkungan, kita punya teman-teman dekat yang karakternya punya ilmu dan sangat kasih sayang sama kita, jadi diungkapkan, ngomongnya baik dan seterusnya. Hadirin, apalagi yang kita cari kalau kita punya sahabat seperti itu? Kalau kita punya istri misalnya, punya dua sifat ini, sifat ilmu dan rahmah, apalagi yang dicari laki-laki? Kalau kita punya suami bagi wanita, suami kita sifatnya dia punya ilmu dan dia punya rahmah, dia punya kasih sayang, apalagi yang dicari wanita? Makanya layak untuk diperjuangkan puluhan tahun, bukan 1-2 tahun, puluhan tahun. Dan itu tekad Nabi Musa alaihissalam. Dan itu menunjukkan bagaimana Nabi Musa mengerti kehidupan. Ini yang harus dicari. Jadi ini menunjukkan pentingnya bersama orang baik, orang soleh, atau orang yang punya dua sifat ini, sifat ilmu dan sifat rahmah, dan layak diperjuangkan. Dan kalau ingin mendapatkan atau bersama sosok tersebut, kita harus berjuang. Kita harus punya mental untuk bertahan, bukan 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun. Karena terkadang sebagian kita itu pengen dekat sama orang soleh, pengen bersahabat dengan teman yang soleh, misalnya modalnya hanya hubungi via WA, 1-2 nggak dijawab, udah susah hubungin dia, pengen susah. Emang udah gimana? Aku udah WA dia nggak dibalas. Ya kan, nggak setiap orang berinteraksi dengan WA sebagaimana kita berinteraksi dengan WA. Ada orang tuh jarang buka atau nggak buka sama sekali. Tapi poinnya adalah, apakah perjuangannya cuma segitu gitu. Hadirin, orang tuh untuk melihat pemandangan yang indah itu rela melakukan perjalanan berminggu-minggu dan rela mengeluarkan biaya yang mahal. Untuk apa? Untuk melihat pemandangan alam, baik itu pemandangan bawah laut atau tepi pantai atau pegunungan dan lain sebagainya. Untuk melihat pegunungan misalnya kayak di negeri dongeng, orang rela ke Swiss, dan kita tahu Swiss itu mahal, butuh waktu, lalu harga barang mahal di sana, tapi orang nggak peduli, pengen lihat. Untuk pergi ke sebuah kota yang keindahannya kayak negeri dongeng seperti Kapadokia, orang tuh rela mengeluarkan biaya dan waktu yang lumayan. Padahal ngelihat menikmati pemandangan itu berapa lama sih? Kan beberapa hari aja. Orang rela tuh pengen melihat keindahan alam Afrika, berangkat ke Afrika. Ingin lihat keindahan Raja Ampat, berangkat ke Raja Ampat. Itu keindahan alam. Lalu bagaimana dengan keindahan individual? Keindahan seorang manusia, keindahan seorang atau sebuah lingkungan yang memiliki karakter ilmu dan rahmat, ilmu dan kasih sayang. Kok Anda nggak perjuangkan? Dan spiritnya cuman terbatas, ya segitu-segitu aja. Harusnya kan diperjuangkan. Dan punya teman atau punya sosok atau bahkan punya pasangan yang punya ilmu dan rahmah, itu kan kenikmatannya bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, tahunan seringkali. Maka layak untuk diperjuangkan. Punya sahabat yang punya ilmu dan rahmah, punya senior yang punya ilmu dan rahmah, atau punya junior yang punya ilmu dan rahmah, punya atasan yang punya ilmu dan rahmah, punya guru yang punya ilmu dan rahmah,
punya istri yang punya ilmu dan rahmah, atau punya suami yang punya ilmu dan rahmah, itu kan bukan 1-2 hari, bukan 1-2 pekan, itu tahunan kita nikmatin. Dan kita akan merasakan keindahan demi keindahan kehidupan real, bukan sebatas liburan atau vacation. Maka layak untuk diperjuangkan, dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Au amdi aku kubah, aku akan terus berjalan terlepas 70 tahun, terlepas 80 tahun, bahkan lebih dari 80 tahun. Yang penting aku temui sosok ini. Itu poin. Sebenarnya itu tadi ya, kalau banyak orang pergi untuk melihat melihat keindahan alam untuk healing misalnya, banyak kan bilang healing. Kan kalau kita renungkan, memiliki sosok yang punya ilmu dan rahmat, itu kekuatan healingnya jauh lebih besar. Kita dapat nasihat, kita dapat arahan, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa brainstorming, dan kita dihargai, nggak dibodoh-bodohi. Kita bisa lepas bicara tanpa ketakutan, direndahkan, diketawai, dianggap nggak penting. Dia jadi pendengar yang baik, dia dengar dengan seksama, terus dia bisa mengerti apa yang kita rasakan, dia punya empati yang besar. Walaupun kayaknya kondisi kita agak konyol, tapi dia nggak menunjukkan ekspresi kegelian atau merendahkan. Lalu dia kasih masukan, jadi begini, oh iya saya bisa ngerti sih, emang berat. Padahal sih nggak ada berat sama sekali, itu kasus kita aja yang lemah misalnya. Tapi dia bilang, nggak, saya bisa ngerti, nggak mudah memang ngadepin ini, gini aja. Jadi terus dijelaskan stepnya, jadi kamu gini, karena dia punya ilmu kan, jadi dia bisa gabungkan antara ilmu dan rahmah, ilmu dengan kasih sayang. Jadi gini nih, kamu tuh lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dia katakan, ya aku tahu ini berat bagi kamu, tapi aku yakin insya Allah kalau Allah tolong kamu pasti bisa. Kamu gini-gini aja. Dan kalau kita buat kesalahan, kita tidak takut dijatuhkan. Justru kesalahan bersama orang-orang seperti itu adalah proses belajar. Jadi hadirin Allah muliakan, punya sosok-sosok seperti itu tuh mahal, sangat mahal, dan layak diperjuangkan. 70 tahun, 80 tahun, atau lebih dari 80 tahun. Tapi yang mengerti hal ini hanyalah orang-orang yang punya ilmu dan punya atau mengerti arti kehidupan. Kalau kita nggak ngerti arti kehidupan, seringkali kita lebih tertarik sama benda, sama uang, sama pencapaian, sama hal-hal yang sebenarnya dampaknya di bawah. Dan itu kenyataan, ada banyak contoh, ada banyak suami nggak punya, artinya dia anggurin istrinya yang baik dan seterusnya, dan lebih sibuk ngurus inilah, ngurus itulah, padahal istrinya luar biasa baik. Itu menunjukkan nggak ngerti kehidupan. Anda punya istri yang baik, punya sisi ilmu dan rahmah, itu kenikmatan dan layak untuk diperjuangkan. Ada orang tua punya anak yang punya ilmu dan rahmah tapi nggak dihargai. Bagi ayah atau ibunya, anaknya nggak punya pencapaian apapun dan mengecewakan karena berhasilnya bukan di bidang yang mereka inginkan. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Allah menjelaskan, dan lihat bagaimana Allah SWT berfirman bahwa sosok yang layak untuk diperjuangkan adalah sosok yang punya sifat ilmu dan rahmah. Sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 65. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Hamba dari hamba kami, dan dia hamba Allah, hubungannya baik dengan Allah, mencintai Allah SWT. Kalau dia punya ilmu dan dia punya sifat rahmah. Jadi kalau kita dalam Al-Quran punya 3. Yang pertama, hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah kata al-hamba, hidupnya untuk menghamba. Karena ada orang tuh baik banget sama kita tapi nggak sholat dia. Jadi ibadah, hidupnya beribadah kepada Allah. Lalu punya ilmu, lalu punya sifat rahmah. Ini 3 kriteria yang harusnya diperjuangkan, yang harusnya dicari. Dan puluhan tahun pencarian kita sangat layak, sangat layak, sangat layak. Dan yang kita dapat adalah hal yang sangat luar biasa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan dari sini kita bisa mengerti arti kehidupan dan siapa yang harus kita cari dalam hidup ini, dan perjuangkan, dan kita akan menikmati hasil positifnya di dunia dan di akhirat.